Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rabiatul Adawi Asyafiro, NIM 060203200046 bersama dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Zuda dengan NIM 060403200067. Input dari proyek terdiri dari berbagai macam sumber daya yang nantinya akan dikelola untuk menjadi output proyek sesuai dengan tujuan. Sumber daya dalam proyek meliputi standar atau metode, anggaran, teknologi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Di antara sumber daya yang ada, sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting karena manusia adalah pelaksana dalam proyek. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia, diperlukan suatu alat manajerial yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Schuler, Dowling, Smart, and Huber, manajemen sumber daya manusia proyek yakni pengakuan akan pentingnya keberadaan tenaga kerja yang berkontribusi terhadap organisasi, yakni berupa sumber daya manusia vital yang memberikan kemanfaatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Keberhasilan proyek tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang ada, yakni terdiri dari beberapa orang yang berdedikasi dalam mencapai tujuan proyek. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia dalam proyek sangatlah diperlukan. Maka pada pembahasan kita kali ini akan bahas mengenai manajemen SDM proyek, yang terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen SDM proyek, kemudian yang kedua, tujuan dari manajemen SDM proyek, dan yang terakhir adalah proses dalam manajemen SDM proyek. Istilah manajemen berasal dari kata bahasa Inggris to manage yang berarti mengurus. Selanjutnya, Lauren A. Apley yang dikutip oleh Tantowi mengartikan manajemen sebagai seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Manajemen merupakan ilmu dari seni pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, Edwin B. Filippo mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai segala hal yang berkaitan dengan pendayagunaan yang meliputi perencanaan, akuisisi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, hingga pemberhentian seluruh sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi, sumber daya manusia dalam proyek yakni proses mengelola dan mengorganisasikan, serta menempatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia dalam proyek meliputi anggota tim proyek, sponsor, pelanggan, supplier, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen sumber daya manusia proyek. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki pekerja yang berkinerja baik, selalu siap menghadapi perubahan, dan menjunjung tinggi kewajiban hukum mereka sebagai karyawan dengan memberikan pertimbangan manajemen ketika membuat kebijakan sumber daya manusia. Tujuan berikutnya adalah untuk menetapkan dan menegakkan semua kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang memungkinkan bisnis mencapai tujuannya. Tujuan keseluruhan dari HRM adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya, termasuk menggunakan tenaga kerja manusia untuk melakukannya. Tenaga kerja ini harus memiliki motivasi dan kesungguhan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien selain mampu dan terampil. Adapun tujuan-tujuan antara lain, yang pertama, memahami pentingnya manajemen sumber daya manusia dan proyek. Yang kedua, memahami tahapan-tahapan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mengenal tools yang dapat digunakan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, integrasi tim. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, motivasi pegawai. Yang ketujuh, pemberdayaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, penyimpanan data dan kepatuhan. Yang kesembilan, pembentukan tim yang efisien. Yang kesepuluh, memperoleh bakat dan keterampilan yang benar. Yang kesebelas, menempatkan orang dengan pengalaman terbaik dalam sebuah proyek. Yang kedua belas, penyelesaian proyek yang sukses dan tepat waktu. Dan yang terakhir, menghindari konflik. Pembahasan yang terakhir yakni proses dalam manajemen SDM proyek. Proses dalam manajemen SDM proyek terdiri dari 4 langkah yang dimulai dari perencanaan, akuisisi, pengembangan, serta pengelolaan tim proyek. Tahapan yang pertama yakni perencanaan, yang dimulai dari identifikasi lingkungan proyek untuk menentukan peran, tugas, dan tanggung jawab pada masing-masing bidang, serta pembagian tim proyek yang terdiri dari beberapa anggota yang akan menangani proyek. Hasil dari tahapan ini yakni berupa struktur organisasi serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing posisi.
Tahapan yang kedua yakni akuisisi, yang mana proses ini yakni mengkonfirmasi ketersediaan sumber daya manusia dan pembentukan tim proyek sesuai dengan kebutuhan proyek, yakni berupa struktur organisasi yang telah dibentuk pada perencanaan. Dan hasil dari tahapan ini adalah penempatan personil kepada struktur organisasi yang telah dibentuk sebelumnya, sehingga personil siap ditugaskan. Tahapan yang ketiga yakni pengembangan tim proyek. Tahap ini meliputi proses peningkatan kompetensi anggota tim proyek, serta membangun interaksi antar keseluruhan tim untuk dapat meningkatkan kinerja proyek. Dan hasil dari tahapan ini yakni kinerja tim yang semakin lama semakin baik kinerjanya. Dan tahapan yang terakhir yakni pengelolaan tim proyek. Pada tahap ini berisi pengawasan pada kinerja tim yang meliputi identifikasi masalah, pemecahan masalah, serta memastikan tim telah bekerja secara optimal. Selanjutnya kami akan memberikan contoh manajemen sumber daya manusia proyek pada proyek akreditasi. Yang pertama yakni perencanaan atau identifikasi lingkungan proyek. Apa saja yang diperlukan pada proyek akreditasi? Yakni yang pertama penanggung jawab penuh, selanjutnya ketua pelaksana, serta penanggung jawab pada setiap standar. Dan yang kedua yakni akuisisi. Pada proses ini adalah pengisian personil terhadap struktur organisasi yang telah dibentuk. Misalnya, penanggung jawab penuh diisi oleh kepala sekolah. Selanjutnya, ketua pelaksana diisi oleh wakil kurikulum, dan penanggung jawab masing-masing standar diisi oleh para guru. Yang ketiga yakni pengembangan tim proyek yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program pendampingan akreditasi yang terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yakni workshop akreditasi bersama asesor, pelatihan aplikasi akreditasi satuan pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni pengelolaan tim proyek, yakni wakil kurikulum selaku ketua pelaksana memberikan dukungan serta bimbingan kepada seluruh anggota dan memastikan seluruh anggota telah bekerja secara optimal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.